dan termasuk saya sendiri juga memang sangat memberatkan. Kita sudah dirumahkan sekitar 3 bulan lebih. Akan tetapi kebijakan dari beberapa kampus yang memang diarahkan oleh dari kementerian itu hanya memberikan subsidi berupa kuota atau pulsa. Kita tidak diizinkan untuk menerima bantuan dalam bentuk uang. Ini kan sebenarnya masalah di UTM untuk subsidi kuota sendiri sampai sekarang belum selesai. Ini tetap dikawal sama teman-teman BKM dan lembaga terkait untuk bantuan ini. Akan tapi masalahnya juga bukan hanya di UTM, akan tapi kerjasama yang memang mungkin ini pertama kali, semoga bisa menjadi pembelajaran dan selanjutnya ini bisa jadi sebuah masukan yang baik. Mungkin itu untuk tagar Kemendikbud. Kemudian yang kedua, terkait pelaksanaan sekolah yang tetap berjalan di Surabaya. Mohon maaf Bung Sokran, saya boleh revisi tadi. New normal itu diterapkan mulai 1 Juni. Surabaya, setahu saya kemarin baru dimasukkan dalam golongan zona hitam. Zona merahnya sudah dicabut. Sebenarnya di daerah saya itu juga ada kasus yang sama. Di tengah pandemi ini, meskipun belum ada arahan, ada beberapa sekolah yang memang menerapkan sistem tatap muka. Mereka tetap masuk seperti biasa. Ketika saya coba tanya alasannya kenapa, guru menyatakan bahwa ini keperluan untuk kelas 6. Akan tapi yang dimasukkan kelas 1 sampai kelas 6. Padahal alasan kenapa dimasukkan adalah katanya untuk foto ijazah. Setelah itu dia harus harus membayar guru privasi. Ya, membayar guru untuk les privat diantarkan. Itu kemarin Menteri Pendidikan pernah mengadakan lomba surat untuk Kemendikbud. Salah satunya itu kalau nggak salah namanya adalah Adik Soliha. Dia berasal dari Pademau, Pamekasan. Isi dari suratnya itu sebenarnya juga menyentuh sangat menyentuh kalau menurut saya. Intinya isinya dia merasa bahwa pendidikan dengan sistem daring ini sangat tidak menyamankan, tidak nyaman intinya. Bahwa dia mengatakan orang tuanya adalah seorang petani yang tidak mengerti dengan IT dan dia orang tua si Soliha harus utang untuk membeli kuota agar si Soliha ini bisa bersekolah. Dan pesan dari Soliha yang disampaikan ke Kemendikbud, kalau dia bisa meminta, dia ingin bantuan kuota atau bantuan uang supaya dia tetap bisa bersekolah dan orang tuanya tidak harus mengutang lagi karena tuntutan sekolah secara daring ini. Mungkin itu kasus yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Bung Soekarno tadi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin ini juga penting untuk diketahui. Tadi siang pimpinan Warek 3 juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada perguruan tinggi. Ketika kemarin Pak Rektor melakukan presentasi bersama seluruh aliansi rektor secara daring, Pak Rektor juga menyampaikan kepada Warek 3 bahwa belum ada satupun kampus yang sampai saat ini berani untuk mengembalikan mahasiswa ke kampusnya untuk kembali berkuliah karena banyak pertimbangan dan juga konsekuensi yang harus ditanggung itu sangat besar. Itu yang menjadi salah satu catatan juga. Dan selanjutnya mungkin penting juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya bahwa beliau menyampaikan tidak akan tergesa-gesa untuk membuka kembali sekolah dan mengaktifkannya kembali.
Dan Kemendikbud juga kemarin dalam pernyataannya menyampaikan, Pak Nadiem Makarim, bahwa yang akan menerapkan sistem sekolah new normal itu adalah sekolah yang masih masuk zona hijau. Sedangkan untuk zona kuning dan zona merah, apalagi zona hitam, itu masih akan menerapkan sistem daring. Itu yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Dan new normal ini, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, new normal itu kan seperti yang disampaikan dalam pidatonya kemarin, Bapak Presiden menyatakan bahwa new normal itu akan diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Di Jawa Timur yang saya ketahui itu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Batu, sama Malang. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya coba mengkonfirmasi ulang perihal tadi new normal tanggal berapa Mas? 1 Juni kan? 1 Juni. Ya. Nah, di kasus yang saya sampaikan tadi itu bulan Ramadan itu kan belum 1 Juni. Ya, menjelang Lebaran itu belum 1 Juni. Dan sekolahan itu sudah mengumumkan bahwa setelah ketupat itu masuk. Ini masuk bukan sekedar foto, tapi ada ujian. Artinya ini masuk secara tatap muka. Dan pengumuman sekolahan itu kepada siswanya itu mendahului new normal. Kalau kita melihat secara tanggal, ya kan? Nah, untuk perihal kita di sini tentu diskusi kasus mengenai pendidikan atau fenomena pendidikan, kita pertama buka secara selebar-lebarnya, tidak hanya mencakup UTM. Karena kasus perihal kuota, UKT, dan semacamnya, ini adalah bagi hemat saya ya, ini adalah persoalan nasional gitu. Karena yang merasakan ini tidak hanya UTM. Winsa juga merasakan ini, UB juga merasakan ini, UI juga merasakan ini gitu. Jadi respon kita saya harapkan nanti juga bersifat nasional. Dalam artian pada diskusi kali ini bukan audiensi kepada BEM jenengan selaku Kementerian Pendidikan, Riset dan Pendidikan. Enggak. Jadi santuy saja gitu ya. Nggak usah cerita kasus UTM juga bukan soal gitu. Kita akan berbicara kira-kira nanti yang lalu saya masih ingat ketika diskusi dengan Mahbub itu saya sudah sempat ngomong ada kemungkinan ya di new normal ini, kalau kemarin aku kan ngomong sudah diduga kalau dulu orang-orang tidak ada listrik, kemudian ketika orang-orang disubsidi listrik dan kampung-kampung ada listrik, muncullah demo turunkan listrik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan jika terjadi demo, maka turunkan kuota. Gitu. Nah, itu bukan hal yang salah ketika itu terjadi. Memang agak aneh. Nah, mulai jadi hal demo. Sekarang saya meminta pendapat Mas Mahrus dulu ya, sambil nunggu Mas Hud. Perihal apa yang harus dilakukan mahasiswa ketika sampai saat ini mahasiswa belum diperkenankan masuk. Dan tentu saja itu berpengaruh atau enggak gitu. Kalau menurut Mas Mahrus perihal persoalan ini gitu.
jangan-jangan mahasiswa tidak boleh masuk agar mahasiswa tidak berkumpul, tidak mendiskusikan secara masif, dan tidak ada gerakan secara masif oleh mahasiswa perihal persoalan ini, gitu loh. Gimana Mas Rus? Ya, terima kasih Kak. Sebenarnya terkait tuntutan kemarin, lupa juga tadi saya sampaikan, yang dilayangkan kepada Kementerian Pendidikan itu sudah mendapatkan respon dari PLT bagian apa saya lupa namanya, tapi sudah ada respon dan itu akan menerima perwakilan dari aliansi BEM itu yang memang yang melayangkan surat, akan tapi itu dibatasi hanya 30 orang dan itu sistemnya daring memang. Saya tadi siang, kalau tadi malam kayaknya melihat itu yang dikirimkan sama Pak Presma. Kemudian terkait masalah nasional ini, sebenarnya memang terkait keadaan yang sekarang itu tidak hanya melulu tentang masalah COVID-19. Banyak kemudian masalah lain muncul karena satu masalah ini. Misalkan yang pertama terkait regulasi yang sampai sekarang sebenarnya belum jelas diturunkan oleh pimpinan. Terutama dalam hal ini Kemendikbud menurut saya belum memberikan keputusan yang jelas dan belum tanggap secara penuh terhadap persoalan-persoalan mahasiswa. Pimpinan terkait masalah-masalah yang dialami mahasiswa. Seperti mereka harus disiram terlebih dahulu baru akan sadar terkait masalah mahasiswa, baru setelah itu mereka akan bergerak. Untuk masalah-masalah seperti ini kan sebenarnya harus dikaji. Meskipun semua lembaga yang memang sebenarnya untuk anggaran itu dipotong, sebuah lembaga di bawah di dalam lingkungan pemerintahan itu dipotong dan dialihkan untuk penanganan COVID-19, akan tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bahwa pimpinan dalam hal ini kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Dikti meremehkan dan menganggap tidak serius masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa sampai saat ini. Karena kan dampaknya sangat jelas kita rasakan. Misalkan yang pertama, kita sampai saat ini dengan sistem daring ini, hampir seluruh teman-teman, termasuk teman-teman saya, dan mungkin juga dikeluhkan oleh seluruh teman-teman mahasiswa di seluruh sosial media yang ada, menyatakan bahwa sistem daring ini sebenarnya sangat tidak nyaman untuk diterapkan. Kemudian menurut saya juga bahwa momentum musibah ini seperti dijadikan sebuah bahan politik. Politik di sini mungkin menyatakan bahwa oposisi ataupun pihak pemerintah, akan tapi seperti dibuat mainan saja terkait regulasi-regulasi yang turun di beberapa universitas yang memang seyogyanya menurut saya itu hal tersebut tidak sama, tidak merata. Ada di kampus A menerapkan sistem ini, tapi di kampus B yang memang notabene-nya dia memiliki sistem atau tingkat yang sama, itu tidak menerapkan. Itu kan menjadi problema juga sebenarnya. Terutama juga masalah ini sangat berpengaruh terhadap tidak hanya perguruan tinggi, tapi juga perguruan swasta. Mungkin itu, Kak. Oke, tadi kan perlu dikaji ya. Ada poin di mana jenengan menyampaikan
fenomena ini memang harus dikaji, apalagi persoalan anggarannya itu. Nah, bolehlah kalau misalnya jenengan tahu itu gimana hasil kajiannya. Terkait anggaran nggak? Boleh anggaran, boleh apapun gitu. Perihal menyambut new normal ini. Sampai new era, sepatu. Gimana? Ya, untuk menyambut era new normal, seperti yang saya sampaikan tadi, Kak, sebenarnya untuk semua lembaga di bawah lingkungan pemerintahan, itu kan beritanya ada pemangkasan anggaran, yang kemudian anggaran itu dialihfungsikan untuk penanganan COVID-19. Otomatis akan ada juga pengurangan anggaran, baik itu di kegiatan akademik ataupun kegiatan kemahasiswaan yang ada di seluruh kampus, yang memang akibat dari pengurangan anggaran tersebut. Dan saya sebenarnya melihat kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan sampai saat ini dengan misalkan kita ambil satu contoh saja, Kak, UTM ya, maaf bukan subjektif ya, tapi kan kita ambil contoh satu dulu, UTM dengan UKT maksimal kita 3 juta. Ada kampus di Surabaya yang sebenarnya itu sama-sama satker, tapi bantuannya itu terjun lebih cepat dan nominalnya juga sedikit lebih besar. Saya tidak mengatakan sangat besar, tapi sedikit lebih besar dari apa yang diterima di UTM. Nah, ini kan perlu sebenarnya kajian lebih mendalam terkait efektivitas dan juga kenyataan sebenarnya. Kan sampai saat ini seperti tidak ada transparansi anggaran yang memang peruntukannya untuk ini, itu sampai saat ini saya belum mendapatkan data tersebut. Saya tanya ke beberapa orang, tapi mereka juga tidak mengetahui tentang perihal anggaran itu. Jadi semacam ada yang ditutup-tutupi, dan itu tetap nanti mungkin saya akan tanya lagi ke pihak terkait sebenarnya seperti apa mekanisme dan kenyataan yang ada di lapangan, faktanya seperti apa. Mungkin itu saja, Kak. Oke. Sekarang kepada teman-teman peserta atau pemirsa, kita perlu coba mengawang-awang ya mengenai pendidikan di era new normal gitu. Karena mau tidak mau, ketika wabah ini atau pandemi ini dianggap berakhir, ya secara kuantitatif, secara data ataupun secara kebijakan, ya kira-kira jalannya pendidikan baik tingkat perkuliahan, perguruan tinggi. Di sini pesertanya kan juga ada anak SMA ya kan, atau bolehlah bagi yang sudah punya adik atau anak bahkan ya, atau ITW punya anak ya, itu sampaikan awang-awang kalian atau bayangan kalian mengenai esok ketika pendidikan ini berjalan dengan era new normal ini, kira-kira jalannya pendidikan itu seperti apa gitu. Kira-kira pendidikan era new normal ini gimana, Rek? Menurut awang-awang kalian gitu. Ada siapa ya yang SMA? Zainal, Zamzam, Sabil. Gimana? Gimana, Bil? Halo? Saya mau... Ya, masuk. Ya, mungkin menurut awang-awang saya ya. Iya. Tapi kan kenalan dulu, Bil. Oh, nama saya Sabil dari Surabaya. Terasi. Ya. Kan
teman saya itu ada yang SMP. Itu ada yang SMP. Terus saya tanya masuknya itu seperti biasa, seperti pembelajaran biasa itu Januari. Dan setelah ini Juni ini masih virtual gitu. Dan ulangannya pun juga virtual melalui daring. Mungkin awal saya ya, kalau dilakukan pertemuan di kelas-kelas seperti biasa, mungkin pertemuannya tidak sering biasa seperti yang biasanya seperti belum COVID ini, mungkin dikurangi beberapa hari, mungkin sampai Kamis saja ataupun ada selang beberapa hari gitu. Itu mungkin awal saya. Pikiran saya di depan ini, di era new normal, pendidikan new normal ini. Terima kasih. Tapi Sabil pernah menjalani proses belajar yang daring nggak? Mungkin hanya sekedar ulangan saja, sekedar ujian-ujian saja, tidak pembelajaran biasa. Oh, oke. Menurut perwakilan mahasiswa, monggo, mahasiswa. Siapa ini ya? Kok banyak sekali mahasiswanya? UKT turunkan nadi makan dan sebagainya itu, cuma kalau menurut saya itu sangat kurang efektif gitu. Informasi itu akan hanya ditangkap oleh beberapa mahasiswa atau aliansi BEM-SI atau bahkan media-media yang lain untuk ikut serta memviralkan, atau bahkan BEM-SI sendiri itu yang membuat gerakan itu gitu. Tapi di satu sisi kita tidak bisa memastikan apakah tuntutan itu sampai kepada orang yang tepat dan apa responnya, kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita demonstrasi secara konvensional seperti yang RUU KPK kemarin, beberapa mahasiswa langsung terjun ke lapangan dan langsung beraudiensi dengan DPR. Nah mungkin itu yang bisa ditelaah bareng-bareng, bahwa perbedaan besarnya adalah di situ. Jadi kita tidak bisa biasanya kan kalau demonstrasi mungkin nanti Kak Miftah itu pakar demonstrasi ya. Karena Kak Miftah pakar demonstrasi mungkin nanti bisa diluruskan. Biasanya kalau setahu saya kalau kita berdemonstrasi, selain kita menyiapkan apa tuntutan yang kita siapkan, itu kan biasanya ada proses penandatanganan dari orang yang kita tuju itu dengan tuntutan itu tersendiri. Biasanya kan kayak gitu. Nah kalau daring, apa yang mereka pegang gitu loh, bahwa sudah melakukan audiensi, sudah bisa melakukan demonstrasi itu, sedangkan bukti kesepakatan atau bukti bahwa kita sudah melakukan demonstrasi kepada orang tertuju itu sudah tepat pada sasaran, kayak gitu. Jadi perbedaannya kalau menurut saya itu.